Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk setiap kami bisa menikmati hari di dalam anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma, pasalnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita adalah Injil kekuatan Allah. Keluarga damai, tahukah Anda akan seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther? Ia adalah seorang yang dahulu hidup dalam kefanaan. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah Martin Luther membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Roma pasal yang pertama yang tadi kita baca, secara khusus di dalam ayat 16 dan juga di ayat 17 ini, hidupnya diubahkan dan ia menjadi saksi Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuatnya bertransformasi sedemikian rupa? Martin Luther melihat bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Roma membawanya juga untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Jika kita lihat lebih dalam surat ini, bagaimana kerinduan Paulus untuk pergi ke Roma dan mengunjungi umat Tuhan di sana sangat nyata. Hal itu cukup mengherankan melihat gereja di Roma sebenarnya bukan gereja yang Paulus dirikan. Lebih mengagumkan lagi, Paulus justru bisa mengucap syukur atas kemajuan iman dari para anggota gereja yang ada di Roma. Bahkan sebelumnya, Paulus telah mendoakan jemaat yang ada di Roma. Paulus tahu yang penting dalam panggilannya sebagai Rasul Allah, bukan hanya sekedar mendirikan gereja agar ia dipuji atau namanya dikenal. Bagi Paulus yang terpenting adalah Injil Tuhan Yesus diberitakan dan banyak orang bertobat serta diselamatkan, lalu bersama-sama dipersekutukan di dalam gereja Tuhan. Paulus berhutang Injil kepada semua orang. Pertama, Paulus tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan bangsa, status, dan lain-lainnya. Dengan berkesempatan berkunjung ke Roma, Paulus bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai bangsa di dunia pada waktu itu. Karena
banyak sekali anggota gereja Romawi yang bukan dari Yahudi. Kedua, Paulus tahu bahwa hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Karena Injil menyatakan kebenaran Allah bahwa hanya dengan beriman kepada Yesuslah orang berdosa dapat dibenarkan. Sekali lagi Paulus sadar bahwa baik orang Yahudi yang memiliki firman Tuhan perjanjian lama maupun orang-orang yang berkebangsaan non-Yahudi sama-sama membutuhkan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa inti dari keseluruhan Roma ini terletak pada bagian yang tadi kita baca. Ini adalah tema dari surat Roma. Bagian yang lain, terutama pasal pertama ayat 18 hingga pasal 8 ayat 39 adalah penjelasan terhadap pasal pertama ayat 16 hingga 17 yang tadi sudah kita baca. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Paulus begitu yakin terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-16, kata sambung sebab di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat 16 bagian A merupakan alasan tambahan bagi Paulus untuk berkunjung ke Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, dia juga mempunyai keyakinan yang sangat kokoh dalam Injil. Secara lebih hurufiah, ayat ini berbunyi, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Bagi Paulus sendiri, memberitakan Injil di kota Roma merupakan sebuah tantangan yang baru, yang lebih besar. Kata malu di sini berarti meskipun dia memberitakan Injil dan dia harus mengalami penolakan, penghinaan, penganiayaan, penderitaan yang begitu berat, tetapi Paulus tetap percaya pada kuasa Injil Allah. Dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan untuk menyelamatkan. Kebenaran ini perlu digarisbawahi bahwa pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan Injil adalah sebuah transformasi. Pemberitaan Injil bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga pengaruh dan menentukan keselamatan bagi orang-orang pilihan. Pemberitaan Injil harus mencakup kabar baik tentang kebenaran Allah yang sedang dinyatakan, dan juga kabar buruk bahwa murka Allah sedang dinyatakan. Surga dan neraka, pengharapan dan penghukuman, kasih dan keadilan. Dan di dalam Yesus Kristus, Injil itu kita dengarkan bahwa kita dibenarkan oleh Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran itu mentransformasi kehidupan kita. Secara status kita diubahkan menjadi anak Allah. Dan kebenaran itu juga memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi bagi Injil itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dan Martin Luther sudah mengalami transformasi hidup dan mendapatkan kekuatan untuk bersaksi bagi Injil. Biarlah di dalam momen Prapaskah ini kita mau bersama-sama sekali lagi dikuatkan melalui Injil Yesus Kristus yang telah membenarkan kita. Sambil kita merenungkan dan mengingat kasih-Nya, kita pun menjadi saksi akan penderitaan dan kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan kita. Selamat menikmati kasih Allah dan kekuatan Allah dalam kehidupan kita, serta menjadi saksi bagi Injil Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa berita Injil yang sudah kami dengar sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam hati dan hidup kami sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Injil yang kami dengar bukan hanya sebagai informasi, tetapi mentransformasi kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk mengubahkan hidup setiap kami. Dari yang dahulu kami hidup hanya untuk mementingkan diri kami sendiri, saat ini kami mau hidup bagi Allah, bagi Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam momen Prapaskah ini,
Kiranya Tuhan mentransformasi hidup kami lebih lagi semakin serupa dengan Tuhan, agar hidup kami bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.